Suasana desa itu tenang. Terlalu tenang. Aku datang hanya untuk menenangkan pikiran. Kabur dari hiruk-pikuk kota. Tapi entah kenapa, begitu aku menginjakkan kaki di desa ini, bulu kuduku langsung berdiri. Udara sejuk. Kabut tipis menyelimuti pepohonan. Dan rumah-rumah kayu tua yang seolah menyimpan cerita. Disinilah aku bertemu dia. Wanita itu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Namanya Ayu. Cantik. Sederhana. Dan punya sorot mata yang dalam. Seperti menyimpan rahasia. Kami bertemu saat aku nyasar ke ladang. Dan dia menawarkan bantuan. Suaranya lembut. Senyumnya menenangkan. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa dingin saat tangannya menyentuh lenganku. Apa kamu tinggal di sini? Tanyaku. Dia hanya mengangguk pelan. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Cinta yang tumbuh bukan dari logika, tapi dari rasa. Aku tak tahu bahwa cinta ini akan membawaku ke titik tergelap dalam hidupku. Hari-hariku di desa jadi berbeda sejak mengenal Ayu. Setiap sore, kami duduk di bawah pohon besar, dekat pematang sawah. Dia selalu datang. Tepat saat matahari mulai tenggelam, anehnya, aku tak pernah melihatnya di pagi atau siang hari. Setiap kali kutanya kenapa, dia hanya tersenyum dan menjawab pelan. Aku lebih suka suasana senja, terasa lebih tenang. Aku mulai merasa nyaman dengannya. Terlalu nyaman. Tapi mulai muncul keanehan-keanehan kecil. Dia tak pernah makan bersamaku. Padahal kami sering bertemu. Pernah suatu malam aku iseng menyalakan flash kamera. Saat kami duduk berdua. Dan hasil fotonya hampa. Tak ada siapa-siapa di sampingku. Hatiku sempat menciut. Tapi logika mencoba menenangkan. Mungkin error. Atau mungkin karena malam yang terlalu gelap. Aku menepis semua firasat. Karena ketika bersamanya, hatiku tenang. Tanpa sadar, aku sedang jatuh cinta pada wanita yang tidak pernah disentuh cahaya matahari. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi aku melamar Ayu. Entah dorongan apa yang membuatku secepat itu yakin. Mungkin karena rasa tenang yang selalu dia beri. Atau mungkin karena aku merasa dia satu-satunya yang bisa mengerti kesepianku. Tapi saat ku bilang ingin bertemu orang tuanya, wajahnya langsung berubah. Aku nggak punya keluarga lagi. Suaranya lirih, seperti menyimpan luka lama yang tak ingin diungkit. Aku ragu, tapi hatiku tetap keras. Aku yakinkan dia. Tak apa. Kalau kamu sendiri, aku akan jadi keluargamu. Dia tersenyum. Senyum yang membuat udara terasa lebih dingin malam itu. Kami pun setuju menikah. Tanpa keluarga. Tanpa pesta. Hanya kami berdua. Dan bulan yang menyaksikan. Tapi yang aku tidak tahu, hari itu bukan awal dari hidup baru. Melainkan awal dari ikatan yang tak seharusnya ada. Ikatan antara yang hidup dan yang seharusnya sudah tenang di alam lain. Hari itu, pernikahanku berlangsung. Bukan di gedung, bukan di rumah, tapi di sebuah pendopo tua dekat hutan kecil di ujung desa. Hanya aku dan Ayu. Ditemani seorang pria tua yang katanya bisa menjadi penghulu. Tak ada musik, tak ada tawa, tak ada sapa dari tetangga. Bahkan burung pun seperti enggan berkicau. Saat aku menandatangani surat pernikahan, yang bahkan tak pernah sempat kulihat ulang, aku merasa tanganku sedikit gemetar. Langit mendung, angin berdesir, dan dedaunan berjatuhan seolah tahu. Ini bukan pernikahan biasa. Satu hal yang membuatku makin heran. Penghulu itu, wajahnya pucat, tangannya dingin,
Dan setelah akad nikah selesai, dia menghilang begitu saja ke arah hutan. Tanpa pamit, tanpa suara. Aku menoleh ke Ayu. Dia hanya menggenggam tanganku sambil berkata, Mulai sekarang, kamu milikku selamanya. dan untuk sesaat, aku merasa seperti bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Setelah menikah, Ayu mengajakku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Katanya begitu. Sebuah rumah kayu tua di pinggir desa. Dikelilingi pohon besar yang menjulang bisu. Dari luar, biasa saja. Tapi begitu aku masuk, hawa dingin langsung menyergap sampai ke tulang. Bukan dingin karena cuaca. Ini dingin yang aneh. Sunyi dan mati. Tak ada perabot modern. Hanya kasur kapuk, lampu minyak, dan beberapa bingkai foto berdebu. Ayu tampak nyaman. Seperti sudah terbiasa. Tapi aku, setiap malam seperti berjalan di antara bisikan yang tak bisa kudengar dengan telinga. Hanya terasa di kulit. Aku sempat bertanya, Kenapa kita nggak pindah ke rumah yang lebih terang dan lebih hidup gitu? dia hanya menatapku begitu lama, tanpa senyum. Malam pertama kami bukan diwarnai pelukan, tapi terasa sepi, terasa sunyi. Suara langkah kaki di langit-langit. Padahal rumah ini tak punya lantai 2. Malam-malam berlalu. Tapi satu hal membuatku terusik. Ayu tak pernah tidur. Setiap aku terbangun tengah malam, dia hanya duduk di sudut kamar, terdiam dan memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Pernah suatu malam, aku pura-pura tidur dan mengintip. Dan aku melihatnya, berbicara sendiri. Tapi bukan seperti mengigau. Dia seperti berbisik kepada sesuatu. Kadang tertawa kecil, kadang menangis. Aku memberanikan diri bertanya pagi harinya. Ayu, kamu nggak capek emang? Aku lihat kamu nggak pernah tidur. Dia menoleh perlahan. Aku nggak butuh tidur, Mas. Aku sudah terlalu lama tidur sebelumnya. Jawabannya membuat tengkukku kaku. Waktu itu aku hanya mengangguk, mencoba tidak menggali lebih dalam. Tapi sejak malam itu, aku mulai sering mendengar suara. Suara napas berat dari arah loteng. Padahal rumah ini tak punya loteng. Dan satu malam, aku melihat Ayu menatap ke cermin. Tapi bayangannya tidak ikut bergerak. Suatu sore, saat membersihkan rumah, aku menemukan sebuah pintu kecil di ujung lorong belakang, tertutup rapat, dan tampak tak tersentuh bertahun-tahun. Gagangnya berkarat. Ada bekas tali rafia merah, bekas ikatan di sana. Baru saja aku hendak memutar knopnya, Ayu tiba-tiba muncul dari belakangku. Tangannya mencengkram pergelangan tanganku dengan kuat. Matanya melotot, bukan seperti biasanya, penuh amarah. Jangan pernah buka pintu itu. Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Dia belum pernah bersuara setegas itu sebelumnya. Aku hanya mengangguk. Kenapa? Tanyaku pelan. Itu bukan tempatmu dan bukan untuk yang hidup. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut malam. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi menyentuh pintu itu. Tapi semakin dilarang, semakin aku penasaran. Dan malam-malam setelahnya, aku sering melihat pintu itu terbuka sedikit. Seolah sesuatu di baliknya sedang menungguku. Beberapa malam, setelah insiden pintu belakang, aku mulai dihantui mimpi. Mimpi yang sama. Aku berdiri di tengah kompleks pemakaman tua, dengan kabut tebal menyelimuti. Di depan mataku, sebuah nisan batu hitam. Terukir nama, Ayu Lestari tahun 1997 sampai tahun 2018. Aku selalu terbangun dengan napas tersengal. Tubuh basah oleh keringat dingin. Kupikir itu hanya mimpi. Tapi entah kenapa, setiap pagi setelah mimpi itu, aku mencium bau bunga melati di kamar. Bau yang kuat, menyengat,
dan mengingatkanku pada sesuatu. Pada kematian. Aku mencoba bertanya ke warga desa. Tapi mereka selalu diam. Beberapa hanya menatapku kasihan. Lalu pergi terburu-buru seolah takut disebut nama Ayu. Satu nenek tua akhirnya bicara dengan pelan. Mas, Ayu itu sudah meninggal. Sudah dikubur 7 tahun lalu. Saat itu, rasanya dunia di sekelilingku berhenti. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Jika Ayu sudah meninggal, siapa yang selama ini tinggal bersamaku? Setelah mendengar kabar mengejutkan dari nenek itu, aku pulang dengan kepala kosong dan dada sesak. Aku butuh bukti, sesuatu yang nyata. Ku keluarkan kamera lamaku, mencari kartu memori yang berisi foto-foto pernikahan kami. Dan benar saja, semua fotonya masih ada. Aku berdiri mengenakan baju pengantin sederhana. Tapi di sampingku, tak ada siapa-siapa. Hanya bangku kosong. Dalam beberapa foto lainnya, aku tampak sedang menggenggam tangan yang tak terlihat. Aku tak percaya. Kupikir kamera rusak. Tapi ketika ku tunjukkan ke tetanggaku, yang juga fotografer, dia langsung pucat. Ini bukan rusak, Mas. Ini nggak ada orangnya dari awal. Aku mulai panik. Ku ingat malam setelah akad. Aku sempat menatap Kermin dan tidak melihat pantulan Ayu. Tapi waktu itu aku pikir aku terlalu lelah. Sekarang semua mulai jelas. Aku tinggal dengan seseorang atau sesuatu yang seharusnya tidak bisa difoto, tidak punya bayangan, dan sudah lama meninggalkan dunia ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah nenek tua itu. Kali ini, aku memohon. Lututku bahkan nyaris menyentuh lantai tanah rumahnya. Tolong Nek, siapa sebenarnya Ayu? Nenek itu menatapku lama. Kemudian berkata pelan. Kamu lelaki keempat. Tubuhku seketika gemetar. Ayu meninggal 7 tahun lalu. Gantung diri di pohon aasem belakang rumahnya. Setelah dipaksa menikah oleh orang tuanya. Setiap tahun, dia kembali. Selalu menyamar. Jati gadis desa yang manis. Dan selalu mencari lelaki kesepian dari luar desa. Satu persatu, hilang. Aku tercekat. Tak bisa berkata apa-apa. Kamu tinggal di rumah itu, kan? Aku mengangguk. Nenek itu lalu menatapku dalam-dalam. Pintu belakang itu, bukan pintu biasa. Di baliknya ada makamnya. Kalau kamu buka, kamu nggak akan bisa keluar dari desa ini selamanya. Hatiku mencelos. Dan malam itu, aku tahu. Aku harus segera pergi dari desa ini. Sebelum Ayu tahu bahwa aku mulai tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, aku pulang dengan langkah gemetar. Setiap bayangan pohon di sepanjang jalan terasa seperti sosok yang mengintai. Sesampainya di rumah, Ayu sudah menungguku di depan pintu. Wajahnya tetap seperti biasa, lembut ramah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya lebih hitam dari biasanya. Tatapannya kosong. Mas, kamu kemana aja? Jalan-jalan aja. Jawabku gugup. Dia tersenyum. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Malam itu, aku pura-pura tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat siapa Ayu sebenarnya. Saat tengah malam, mataku terbuka perlahan. Ayu sedang berdiri menghadap cermin. Tubuhnya menggigil. Lalu perlahan kulit wajahnya mulai mengelupas. Wajah cantiknya berubah menjadi sosok perempuan pucat. Matanya bolong. Lidahnya menjulur panjang. Menjilat kaca yang dipenuhi kabut. Aku menahan napas. Jantungku nyaris berhenti. Dia bukan manusia. Dia bukan Ayu yang ku kenal. Dan saat itu juga dia menoleh dan berbicara. Mas, apakah kamu masih mencintaiku? Meski aku begini. Pagi-pagi sekali, saat Ayu masih di dapur, aku mengepak semua barang penting. Dari dompet, KTP, dan ponsel. Aku ingin pergi. Meninggalkan rumah ini.
meninggalkan desa ini, meninggalkan Ayu. Saat keluar rumah, udara terasa berat. Seperti ada yang menahan setiap langkahku. Setiap jalan yang biasanya kulalui, tiba-tiba berubah. Bercabang jadi jalan lain yang tak kukenal. Aku bertanya pada warga, tapi mereka hanya menatapku kosong. Seolah mereka sudah bukan lagi manusia. Seolah desa ini sudah menjadi satu dunia tersendiri. Aku coba naik ojek dari pangkalan. Tapi begitu aku naik dan menoleh ke sopirnya, wajahnya tak punya mata. Hanya kulit kosong, mulus seperti lilin. Aku turun dan lari. Nafasku memburu. Detak jantungku berpacu. Aku kembali ke rumah. Hanya karena tak tahu lagi kemana. Dan di teras rumah itu, Ayu sudah berdiri. Kamu mau pergi kemana, Mas? Kan aku udah bilang kalau kita sudah menikah. Kamu gak bisa kemana-mana. Kamu sudah milik aku selamanya. Hari itu hujan deras. Petir menggelegar. Tapi Ayu menghilang entah kemana. Aku memanfaatkannya untuk menjelajah bagian rumah yang belum pernah kujamah. Dan di lemari tua berdebu di kamar belakang, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada kertas lusuh, nyaris hancur dimakan waktu. Aku buka perlahan. Ternyata sebuah surat tangan. Tulisan gemetar. Isinya seperti ditulis dengan ketakutan. Jika kamu membaca ini, berarti kamu tinggal bersama Ayu. Aku pun pernah tinggal bersamanya. Namaku Rama dan aku juga pernah mencintainya. Tapi dia bukan manusia. Jangan tertipu wajahnya, jangan percaya air matanya. Dia akan membuatmu terikat, tidak lewat cinta, tapi lewat jiwa. Dan jika kamu sudah bermimpi tentang kuburannya, berarti waktumu tinggal sedikit. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir. Kuncinya ada di balik cermin kamar utama. Gunakan sebelum dia sepenuhnya mengambilmu. Aku segera ke kamar. Kubalik cermin besar yang biasa digunakan Ayu setiap malam. Dan di belakangnya terselip sebuah benda kecil berbalut kain putih dan tanah kuburan. Kunci untuk membuka pintu belakang. Malam itu, dengan tangan gemetar, aku genggam kunci warisan lelaki sebelumnya. Langkahku perlahan menuju lorong belakang. Tempat pintu yang selama ini dikunci Ayu. Pintu itu berdiri kaku, seolah mengawasi, seolah hidup. Aku tempelkan kunci di lubangnya. Seketika, hawa dingin menyeruak keluar. Bau anjir bercampur melati memenuhi hidungku. Dari balik pintu, hanya ada tangga menurun, seperti menuju perut bumi. Langkah kakiku berat, tapi aku terus turun. Dinding penuh jamur. Cahaya dari lilin yang kubawa bergetar hebat. Dan di dasar tangga, aku melihatnya. Sebuah makam batu, kecil, basah, dengan nisan bertuliskan, Ayu Lestari, gadis yang mati dalam kesedihan. Di sekelilingnya, ada foto-foto pria berbeda. Semua tersenyum. Semua bersanding dengan Ayu. Tapi satu hal yang sama. Semua pria itu telah mati. Dan di tengah ruangan itu, Ayu berdiri. Dengan wajah yang tak lagi manusia. Mas, kamu sudah lihat segalanya. Sekarang kamu pilih mau bersama aku atau menyusul mereka. Setelah melarikan diri dari ruang bawah tanah itu, aku tak bisa diam. Aku tahu, jika aku tak melakukan sesuatu, nasibku akan seperti mereka. Aku kembali menemui nenek tua itu kali ini. Bukan untuk bertanya, tapi memohon bantuan. Dengan suara lirih, nenek itu akhirnya setuju. Tapi risikonya besar. Kalau kamu goyah sedikit saja, jiwamu ikut ditarik. Malam itu, kami memulai ritual di depan rumahku. Garam ditabur melingkari rumah.
bunga kantun, dan kemenyan dibakar. Nenek membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Aku duduk di tengah lingkaran, menggenggam foto pernikahan kami, yang hanya menampilkan bangku kosong. Lalu angin kencang berhembus. Api lilin padam satu persatu. Dan Ayu muncul perlahan dari kegelapan. Mas, kamu tega? Wajahnya tak lagi cantik. Kulitnya robek. Rambutnya basah seperti baru bangkit dari liang lahat. Dia meraung. Tangannya mencoba menembus lingkaran garam. Tapi tubuhnya berasap saat menyentuh batas itu. Nenek terus membaca mantra. Suaranya meninggi. Lepaskan dia bukan untukmu Ayu. Tapi Ayu tertawa. Masih ada ikatan di hatinya. Selama itu belum putus, dia tetap milikku. Ayu terus meraung di luar lingkaran garam. Memanggil-manggil namaku. Mas, kita pernah bahagia kan? Kamu janji akan selalu bersamaku. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena separuh diriku masih mencintainya. Namun, nenek itu menatapku tajam. Kalau kamu masih menyimpan rasa, dia akan terus hidup dalam tubuhmu. Tanganku gemetar saat membuka tas kecil di pangkuanku. Isinya surat cinta pertama dari Ayu. Foto saat kami makan di warung kecil. Cincin pernikahan kami. Semua kenangan yang kupikir akan kusimpan seumur hidup. Nenek memberikan mangkuk. Tanah liat berisi api kecil. Letakkan semuanya di sana, bakar ikatanmu. Air mataku menetes saat kutaruh satu persatu barang itu ke dalam api. Foto itu terbakar perlahan. Surat cinta menghitam. Dan ketika cincinnya mulai meleleh, Ayu menjerit begitu keras. Tubuhnya berasap. Wajahnya memudar. Mas, jangan lupakan aku, Mas. Suaranya melemah. Lalu menghilang, hening. Hanya suara api yang masih berbisik perlahan. Pagi itu, aku terbangun tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya, matahari terasa hangat bukan menekan. Ku coba membuka pintu depan rumah. Dan kali ini, jalan desa terlihat seperti semula. Tidak lagi bercabang aneh. Tidak lagi diselimuti kabut. Warga desa mulai keluar rumah. Tersenyum. Menyapa seperti biasa. Bahkan anak-anak terlihat bermain di jalan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu. Mereka semua sadar. Mereka hanya diam karena trauma. Nenek tua itu datang ke rumah. Membawa segelas air bunga dan sebungkus daun. Ku minum perlahan. Rasanya pahit. Tapi hangat menyebar ke seluruh tubuhku. Lalu, nenek itu berkata, Ayu sudah pergi, tapi kamu harus pergi juga, sebelum bayangan masa lalu membuatmu ingin kembali. Aku mengangguk. Menatap rumah yang dulu sempat kupikir sebagai awal kebahagiaan. Tapi ternyata, neraka yang dibungkus cinta. Saat berjalan meninggalkan desa itu, aku tahu. Aku masih hidup. Tapi bagian dari diriku telah dikubur bersama Ayu. Aku kembali ke kota. Tapi tak ada yang terasa sama lagi. Keramaian. Gedung-gedung tinggi. Lampu jalan. Semuanya terasa kosong. Orang-orang tersenyum padaku. Tapi aku tak bisa membalas. Bagaimana bisa? Setelah mencintai seseorang yang ternyata bukan manusia. Dan harus melepaskannya dengan membakar kenangan kami. Aku coba kembali bekerja. Menjalani hari seperti biasa. Tapi tiap malam, aku masih mendengar bisikan samar. Kadang suara tertawa kecil di dekat jendela. Kadang mimpi tentang hutan di belakang rumah itu. Dokter menyebutnya trauma. Teman-temanku bilang aku hanya butuh waktu. Tapi mereka tak tahu. Ada bagian dari jiwaku yang tetap tertinggal di sana. Aku pernah mencintai sosok yang bahkan tidak hidup. Aku pernah menikah dengan arwah. Dan itu bukan mimpi, kadang. Saat duduk sendirian di kamar, aku merasa Ayu masih di sana.
berdiri di pojok ruangan, tersenyum lembut. Dan entah kenapa, aku tak pernah bisa membenci sosok itu sepenuhnya. Mungkin karena cinta. Kadang tidak tahu mana yang nyata, mana yang gaib. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, ditemani secangkir teh yang tak tersentuh. Setelah berbulan-bulan mencoba melupakan, aku sadar beberapa hal tidak bisa dihapus, hanya bisa diterima. Akhirnya, aku mengambil pulpen dan selembar kertas. Untuk pertama kalinya, aku menulis. Bukan untuk manusia, tapi untuk arwah yang pernah kucintai. Ayu, aku tahu kamu tidak seharusnya ada dalam hidupku, dan aku tidak seharusnya mencintaimu. Tapi aku bersyukur pernah mengenalmu. Meskipun semuanya berujung pada teror, rasa takut, dan kehilangan, tapi kamu pernah membuatku merasa lengkap. Aku tidak akan kembali ke desa itu. Dan aku tidak akan mencoba menghubungimu lagi. Ini bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin kamu tenang. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta yang bahkan kematian pun tidak bisa halangi. Selamat tinggal, Ayu. Kertas itu kulipat dan kubakar di atas lilin kecil. Asapnya melayang ke langit malam. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, hatiku terasa ringan. Sekarang, setelah semua berlalu, satu hal yang pasti, cinta itu tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kebenaran. Aku pernah buta. Aku mencintai tanpa bertanya. Aku percaya tanpa mengenal, dan itu hampir membuat jiwaku hilang. Banyak orang bilang cinta bisa menyembuhkan. Tapi kalau salah tempat, cinta juga bisa jadi kutukan yang mengikat selamanya. Kini aku hidup, tapi selalu merasa dibayangi. Bukan oleh makhluk gaib, tapi oleh kenangan, oleh keputusan, oleh kepercayaan yang salah arah. Dan untuk kalian yang mendengar ceritaku ini, berhati-hatilah dengan siapa kamu membuka hati. Terkadang, yang terlihat paling tulus dan penuh kasih adalah yang paling ingin memilikimu. Bukan untuk dicintai, tapi untuk dikurung. Dan saat semuanya sudah terlambat, kamu tak bisa kembali. Yang bisa kamu lakukan hanya satu, belajar. Dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Karena tidak semua cinta itu dari Tuhan. Ada yang datang dari tempat yang bahkan tak seharusnya kita datangi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian. Akan buatkan untuk kalian. Akan buatkan untuk kalian. Akan buatkan untuk kalian.